Ya, kali ini Om Dalang mau ceritain sebuah film yang premisnya sederhana, tapi efeknya bisa bikin lo nggak bisa tidur semalaman. Judulnya The Mist. Dan percaya deh, ancaman terbesarnya bukan dari luar, tapi dari manusia itu sendiri. Jadi, ada seorang pria bernama David Drayton. Seniman ilustrasi, hidupnya tenang, rumahnya di tepi danau, anaknya lucu. Pokoknya tipe orang yang hidupnya terlalu sempurna untuk dibiarkan damai lama-lama di film horor. Dan benar saja, satu malam badai gila datang tanpa permisi. Pohon tumbang, listrik mati, pagi harinya rumah tetangga sudah rata dengan tanah. David cuma bisa melongo dari jendela sambil dalam hati bilang, wah, hari ini kayaknya nggak akan menyenangkan. Karena butuh persediaan makanan, David ngajak anaknya, Billy, sama tetangga sebelah, Brent Norton, pergi ke supermarket. Misi sederhana, beli mie instan, balik rumah, beres. Tepat saat mereka sampai di supermarket, sesuatu yang aneh terjadi. Dari arah danau, kabut putih tebal bergerak mendekat dengan kecepatan yang tidak wajar. Bukan kabut pagi yang romantis. Ini kabut yang bikin bulu kuduk berdiri bahkan sebelum lo tahu apa isinya. Dan sebelum siapapun sempat protes, pintu supermarket sudah didobrak oleh seorang pria dengan wajah hancur dan darah mengalir dari mana-mana. Napasnya putus-putus, matanya panik setengah mati. Dan dengan sisa tenaga yang ada, ia berteriak kalimat yang langsung membuat seluruh isi supermarket dia membeku. Ada sesuatu di dalam kabut itu. Mr. No! Seketika semua orang saling pandang. Suasana yang tadinya ramai mendadak sunyi seperti perpustakaan. Pintu dikunci, tidak ada yang berani keluar. Dan dari balik kaca besar supermarket, mereka semua menyaksikan kabut putih itu menelan seluruh kota pelan-pelan seperti selimut raksasa yang tidak diundang. Disinilah masalah pertama muncul. Seorang pegawai supermarket dengan percaya dirinya yang luar biasa memutuskan untuk keluar lewat pintu belakang. Alasannya mau ngecek generator. Beberapa orang ikut, termasuk pemuda bernama Norm. Guys, Norm, jangan. Tapi tentu saja tidak ada yang mendengarkan gue. Norm tetap jalan keluar. Dan dari dalam kabut, sesuatu menarik kakinya dengan kecepatan yang bahkan tidak sempat direkam oleh mata manusia. Sebelum siapapun bisa berteriak, Norm sudah lenyap. Yang tersisa hanya genangan darah di lantai beton dan pintu yang bergetar pelan. Semua orang yang menyaksikan itu langsung berlari masuk sambil teriak-teriak dan mengunci pintu serapat mungkin. Wajah pucat, lutut gemetar. Dan pelajaran pertama hari ini sudah didapat dengan harga yang sangat mahal. David langsung mengambil alih situasi. Ia mencoba menenangkan semua orang dan meyakinkan mereka untuk tetap di dalam sampai ada kepastian. Masuk akal, rasional, dewasa. Sayangnya, tidak semua orang serasional David. Di sudut supermarket, seorang wanita bernama Mrs. Carmody mulai berbicara. Pelan awalnya, tapi semakin lama semakin keras. Dengan mata yang menyala dan ekspresi yang membuat orang di sekitarnya mundur satu langkah, ia menyatakan bahwa semua ini adalah hukuman Tuhan. Bahwa makhluk di dalam kabut itu adalah kiriman langit untuk menghukum dosa-dosa manusia. Orang-orang awalnya mengabaikannya. Wajar, kedengarannya memang agak lebay. Tapi guys, ketakutan itu racun yang bekerja sangat lambat dan sangat efektif. Dan semakin lama mereka terjebak tanpa informasi, semakin banyak orang yang mulai menoleh ke arah Mrs. Carmody dan berpikir, mungkin dia ada benarnya juga. Anybody know how to shoot? Sementara itu, David dan kelompok kecilnya yang masih waras mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengintip dari jendela, dan pemandangan yang mereka lihat membuat perut langsung mual. Di dalam kabut itu, makhluk-makhluk raksasa bergerak perlahan. Bentuknya tidak masuk akal, seperti serangga purba yang entah makan apa sampai sebesar itu. Kaki-kaki panjang berduri menyentuh aspal. Tubuhnya semi-transparan, tapi cakarnya cukup tajam untuk merobek atap gedung. Dan kemudian, salah satu tentara muda yang ada di dalam supermarket mulai kelihatan gelisah. David yang jeli langsung memojokkannya.
Dan kebenaran yang akhirnya keluar jauh lebih mengerikan dari semua makhluk di luar sana. Di luar kota ada instalasi militer rahasia, proyek Arrowhead namanya. Mereka sedang bereksperimen membuka portal ke dimensi lain. Pada dasarnya, mencoba mengintip ke dunia yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat manusia. Badai kemarin malam bukan bencana alam biasa. Itu adalah tanda bahwa portal mereka berhasil terbuka. Tapi terlalu lebar. Dan sekarang makhluk-makhluk dari sisi lain portal itu mengalir masuk ke dunia manusia. Situasi di dalam supermarket kini sudah benar-benar tidak terkendali. Mrs. Carmody dan pengikutnya yang terus bertambah mulai menunjuk-nunjuk orang sebagai tumbal. Dan dengan cara yang sangat tidak menyenangkan, mereka mulai melaksanakan keyakinan mereka secara harfiah. In the Bible, don't they? And I got him grounded. I had you in David sadar bahwa ancaman terbesar sekarang bukan makhluk di luar kabut, tapi orang-orang di dalam supermarket yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dengan sisa kelompoknya, David membuat keputusan. Mereka akan lari, menembus kabut, mencapai mobil di parkiran, dan mengemudi sejauh mungkin keluar dari kota ini. Rencana yang kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Tapi tinggal di dalam berarti berhadapan dengan Mrs. Carmody dan pengikutnya yang sudah tidak bisa diajak diskusi lagi. Mrs. Carmody. Don't you know that by now? Di tengah kekacauan yang meledak saat pengikut Mrs. Carmody mulai menyerang, kelompok David berlari keluar, menerjang kabut putih yang dingin dan sunyi. Di luar sana, makhluk-makhluk itu ada di mana-mana. Tapi dalam kepanikan dan kegelapan kabut, mereka berhasil mencapai mobil dan tancap gas tanpa tahu kemana arahnya. Berjam-jam mereka mengemudi. Kabut mulai menipis. Kota-kota yang mereka lewati sudah kosong dan hancur. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada bantuan. Hanya jalan lurus yang tidak tahu ujungnya di mana. Sampai bensin habis di tengah jalan yang sepi. Dan disinilah bagian yang akan bikin dada lo sesak. Di dalam mobil yang diam, David menatap wajah anaknya, Billy. Menatap wajah orang-orang yang sudah ia bawa keluar dari supermarket itu. Semua kelelahan. Semua sudah menyerah. Dan peluru yang tersisa di senjata David hanya 4 butir. 1 kurang dari jumlah orang di dalam mobil. Tidak ada yang bicara. Tapi semua orang paham apa artinya. Dengan tangan yang gemetar hebat dan air mata yang tidak bisa ditahan, David membuat keputusan paling menghancurkan dalam hidupnya. Ia menggunakan 3 peluru itu untuk mengakhiri penderitaan orang-orang yang paling ia cintai. Termasuk Billy, anak kandungnya sendiri. Kemudian ia melangkah keluar dari mobil, berdiri di tengah kabut, dan berteriak sekuat tenaga meminta makhluk-makhluk itu untuk mengambil nyawanya juga. Tapi tidak ada yang datang. Dan dalam kesunyian yang paling menyiksa itu, kabut di depannya mulai terbelah. Suara mesin besar terdengar dari kejauhan. Lampu sorot membelah kabut. Konvoi militer panjang bergerak melewatinya, diikuti ratusan penyintas yang masih hidup. Bantuan datang. Makhluk-makhluk itu sudah berhasil dipukul mundur. Terlambat beberapa menit dari keputusan yang tidak bisa diulang, David hanya bisa berlutut di aspal, menangis tanpa suara. Di sekelilingnya dunia mulai pulih, tapi di dalam dirinya tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Dari film ini, kita belajar satu hal yang pahit banget. Kepanikan adalah musuh paling berbahaya yang dimiliki manusia. Lebih mematikan dari monster manapun. Karena saat akal sehat runtuh dan ketakutan mengambil alih, manusia bisa berubah menjadi ancaman yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang datang dari luar. The Mist bukan cuma film tentang kabut dan makhluk aneh. Ini cermin. Dan yang paling menakutkan dari cermin itu adalah wajah yang lo lihat di dalamnya adalah wajah manusia. Segitu aja buat video kali ini. Kalau lo suka, jangan pelit-pelit klik like sama subscribe ya. Gratis kok, nggak akan bikin rekening lo berkurang. Sampai jumpa di video berikutnya.